Banyak saya punya. Kalau sudah dipotkan, anunya bagus kan bagus. Maka yang yang pameran kan bikin DK375AG. Sekali lagi, DK375AG. Mohon dipindahkan atau
Denpasar. Hadirin, sebagai ungkapan selamat datang akan kami persembahkan sebuah tari penyambutan, yakni tari Panyemrame yang dibawakan oleh PKK Desa Pegoyang Kangin. Dan sembari menyaksikan, kami persilakan hadirin untuk menikmati kudapan yang disuguhkan. Penabuh dan penari kami persilakan. Kesatuan Gerak PKK tingkat nasional beserta anggota, yang terhormat Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Wali Kota Denpasar beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Acara penilaian Kesatuan Gerak PKK dan KB Kesehatan tingkat nasional di Kota Denpasar pada hari ini, Kamis 12 Februari 2009, kami awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita bersatu.
menyanyikan Mars PKK. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Tim Penilai Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Nasional beserta anggota. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali beserta anggota tim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Denpasar. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar beserta anggota. Yang terhormat Bapak Pimpinan SKPD Kota Denpasar. Yang terhormat Bapak Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat Desa Pukiangan Kangin, Bapak Ketua BPD, LPM, Ibu-ibu PKK, serta undangan lainnya yang saya hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ido Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmatnya lah kita dapat bertemu di Wantelan Puro Dalam ini dalam acara evaluasi atau penilaian Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Nasional. Bapak dan Ibu, khususnya tim penilai Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Pusat, serta Bapak Wali Kota Denpasar, pada kesempatan ini perkenankanlah saya selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa Pukiangan Kangin menyampaikan tentang laporan pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan yang dilaksanakan di Desa Pukiangan Kangin sebagai berikut. 1. Keadaan wilayah. Desa Pukiangan Kangin terdiri dari 10 dusun, 9 banjar adat dengan jumlah penduduk 8.651 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 4.355 orang. Jumlah penduduk perempuan 4.296 orang. Jumlah kakak 2.106 kakak. Jumlah kelompok PKK dusun 10 kelompok. Jumlah kelompok dasawisma 134 kelompok. Jumlah kader PKK 509 yang terdiri dari kader dasawisma, kader posyandu, kader kesling, kader jumantek, dan kader BKB. 2. Pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan program kerja ada beberapa permasalahan yang dihadapi di Desa Pukiangan Kangin. 1. Masalah kesehatan. 2. Masalah pengetahuan kader. 3. Masalah pendapatan ekonomi keluarga yang disebabkan oleh cuaca atau musim yang tidak menentu serta krisis ekonomi yang belum pulih, sehingga kami selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa Pukiangan Kangin beserta tokoh-tokoh masyarakat, BPD, LPM, dan aparat desa mengambil suatu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan yang kegiatannya lebih dimantapkan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2008, mengingat bulan-bulan ini adalah bulan atau musim hujan, yaitu dengan membentuk satu tim pelaksana Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa nomor 2 tanggal 30
Agustus 2008. 2. Menetapkan kader-kader PKK atau kader PHBS, kader Kesling, kader Jumandek, kader Posyandu, kader PKK, kader BKB, dan kader Dasa Wisma dengan surat keputusan Kepala Desa nomor 2A tanggal 30 Agustus 2008. 3. Menyusun program kerja yang terdiri program bidang kesehatan, program keluarga berencana, program kesejahteraan keluarga. 3. Hasil pelaksanaan kegiatan. Berkat kerja keras yang dilaksanakan oleh tim pelaksana, para kader PKK dan masyarakat, diperoleh manfaat atau hasil yang sangat dirasakan oleh keluarga-keluarga masyarakat Desa Bugiangkangin pada umumnya, antara lain: 1. Masing-masing kakak memahami pentingnya akan kesehatan. Ini terbukti di masing-masing kakak dilaksanakannya pengolahan sampah dengan memisahkan sampah organik dengan non-organik, sehingga tidak lagi membuang sampah sembarangan. 2. Bagi kakak yang memiliki ternak, telah mengolah limbah ternaknya menjadi biogas yang dipergunakan untuk memasak, sehingga menghemat biaya rumah tangga. 3. Kesadaran ibu balita dan ibu hamil untuk datang ke posyandu, serta ibu-ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya semakin meningkat. Ini terbukti dari hasil pendataan. Data awal, jumlah balita yang naik berat badannya hanya 72,3%. Jumlah ibu balita yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya hanya 51%. Data akhir, jumlah balita yang naik berat badannya 79,3%. Jumlah ibu balita yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya menjadi 95,3%. Ibu dan Bapak tim penilai Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Pusat yang saya hormati, demikianlah secara umum yang dapat saya laporkan tentang pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan di Desa Peguyangan Kangin, dan secara detail nanti akan dipaparkan oleh kader PKK atau dapat Ibu Bapak tim lihat langsung ke lapangan, dan Desa Peguyangan Kangin pada hari ini siap untuk dinilai. Serta pada kesempatan ini pula tak lupa saya selaku Kepala Desa mewakili masyarakat Desa Peguyangan Kangin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak tim PKK KB Kesehatan Pusat yang telah berkenan mengunjungi masyarakat kami di Desa Peguyangan Kangin, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik dalam penerimaan maupun tutur kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selanjutnya pemaparan mengenai lingkungan bersih dan sehat, serta pemaparan tentang perilaku hidup bersih dan sehat oleh kader PKK. Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Seperti yang telah Bapak Ibu ketahui, bahwa kebersihan dan kesehatan itu sangatlah penting bagi kita, di mana di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana kalau tubuh kita tidak sehat? Nah, untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka lingkungan kita juga tetap harus bersih dan sehat. Dari kegiatan pelaksanaan yang kami lakukan secara rutin setiap tahun, di mana di Desa Peguyangan Kangin masih kami temui permasalahan, yaitu kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan belum optimal yang diperlukan. Bapak Ibu, pelaksanaan kegiatan tersebut kami lakukan berbasis masyarakat lewat forum lingkungan bersih dan sehat beserta kadernya. Kemudian kegiatan yang kami lakukan diantaranya adalah
gerakan kebersihan di kawasan suci atau pura, fasilitas umum seperti misalnya Balai Banja. Kegiatan yang kami lakukan mulai dari rapat persiapan kami lakukan pada tanggal 27, dilanjutkan dengan pelaksanaan gotong royong dan penghijauan secara berkala oleh warga kami lakukan pada tanggal 17 Oktober. Dilanjutkan dengan pemeriksaan jentik dan penyuluhan PSN serta pengisian kartu rumah secara berkala oleh kader Jumantik ke rumah-rumah warga, kader Kesling, kader PKK ke rumah-rumah warga. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan pengolahan sampah rumah tangga oleh kader PKK ke rumah-rumah kompos. Nah, kemudian sampah anorganik yang bisa kami pakai sendiri juga bisa kita jual untuk menambah pendapatan keluarga. Untuk lebih jelasnya ibu-ibu bisa lihat pada pameran kami. Kemudian yang kedua, bagi kakak yang memiliki ternak telah mengolah limbah ternaknya menjadi Indonesia Sehat tahun 2010 serta tercapainya rumah tangga sehat sejahtera dan berkualitas pada tahun 2015. Kami di Desa Peguyan indikator yang telah ditetapkan. Di antaranya air bersih dan sabun, memberantas jentik di rumah masing-masing setiap minggu sekali, tidak merokok di dalam rumah, melakukan aktivitas fisik. Kami untuk mendapatkan desa yang sehat, kami di Desa Peguyan Kangin, 2 indikator belum tercapai secara optimal. Adapun kedua indikator tersebut antara lain, tidak semua ibu yang mempunyai bayi memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Alasan mereka karena mereka ditinggal kerja. Ada juga yang memberikan alasan karena air susunya tidak keluar. Untuk indikator yang kedua, masih banyak anggota keluarga yang merokok di dalam rumah. Alasan mereka karena itu kebiasaan. Dari permasalahan tersebut, Bapak Kepala Desa bekerja sama dengan lembaga sosial lain dan aparat desa yang lain membuat kebijaksanaan di mana diadakannya posyandu paripurna. Hadirin, acara kami lanjutkan dengan ucapan selamat datang Wali Kota Denpasar. Dengan hormat kami persilakan. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pusat bersama anggota tim pembina KBKS Pusat. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali bersama anggota tim penilai Provinsi Bali. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian atau yang mewakili di lingkungan Kota Denpasar. Yang saya hormati juga saudara para camat Kota Denpasar dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tim Penggerak PKK Desa, Kelurahan Sekota Denpasar, serta para undangan dan hadirin yang saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena atas asun kerte warunugrahanya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara evaluasi pelaksanaan Satuan Gerak PKK KBKes tingkat nasional yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 12 Februari. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam rangka evaluasi Kesatuan Gerak PKK KBKes ini, tentunya kami di Kota Denpasar telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan kegiatan terpadu antar komponen yang ada di pedesaan Kelurahan Sekota Denpasar melalui Kesatuan Gerak PKK KBKes dengan kegiatan seperti berikut. Revitalisasi posyandu dengan melaksanakan kegiatan posyandu paripurna di 30 lokasi yang dianggap rawan gizi.
memberikan insentif kepada kader posyandu yang ada di Kota Denpasar, memberikan kartu jam kesmas kepada penduduk miskin sebanyak 15.482 jiwa, memberikan bantuan modal kepada kelompok UP2KS, melaksanakan sosialisasi kesehatan reproduksi dan pelayanan atau pemeriksaan pap smear bagi keluarga miskin, mengadakan pertemuan medis teknis dengan tenaga klinik KB yang ada di Kota Denpasar, mengadakan orientasi tentang kesehatan reproduksi remaja bagi pengurus OSIS SMU se-Kota Denpasar, memberikan pelayanan kontrasepsi gratis kepada semua masyarakat yang memerlukan pelayanan dengan menggunakan mobil unit pelayanan KB. Hadirin yang saya hormati, selain kegiatan yang telah disampaikan di atas, telah pula kami upayakan kegiatan untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan di Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh dinas atau instansi terkait dengan alokasi dana yang bersumber dari APBD Kota Denpasar. Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Denpasar seperti apa yang saya uraikan di atas dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain bantuan modal bagi kelompok usaha bersama atau KUBE, pemberian bantuan ternak sapi dan babi, dan bantuan kursi roda bagi penyandang cacat melalui dinas sosial, penyaluran kredit tanpa anggunan oleh dinas koperasi, pelatihan atau kursus keterampilan bagi para lansia yang dilaksanakan oleh dinas Prida, pengobatan gratis dan kegiatan lainnya yang terkait dengan upaya untuk terus menekan angka kemiskinan di Kota Denpasar. Hadirin yang saya hormati, Satuan Gerak PKK Kabekes yang kami laksanakan di Kota Denpasar tentunya tidak terlepas pula dari upaya kami untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat pedesaan atau kelurahan se-Kota Denpasar, yang pada dasarnya berpangkal dari perilaku bersih dan sehat di rumah tangga. Terhadap upaya tersebut telah kami lakukan beberapa hal seperti penyuluhan dan pembinaan terhadap arti kesehatan terutama bagi ibu dan balita, penimbangan balita setiap bulannya, dan pemberian ASI kepada bayi, MCK dengan menggunakan air bersih, pola makan yang sehat dan tidak merokok, serta beraktivitas setiap hari. Di samping upaya-upaya tersebut di atas, kami melakukan pula kegiatan untuk pelestarian lingkungan dengan memberikan bantuan berupa bibit tanaman yang dapat menambah keasrian di pedesaan atau kelurahan di Kota Denpasar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan dengan segala keterbatasan yang kami miliki, serta atas dukungan partisipasi semua pihak, kiranya usaha yang sangat mulia ini dapat kami miliki. Akhirnya untuk tahun 2009 ini kami siap untuk dievaluasi. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum mulai saya ingin berpantun sebentar, Pak Pali. Banyak orang di rumah susun, jalan rame jadi terhambat. 10 jari kami susun, mohon maaf atas kedatangan yang terlambat. Ke pasar kita beli kain, nampak juga pedagang penjual itik. Sejuk dan capek hilang sampai di pekuyangan kain. Angin. Lihat penabuh gong dan penari yang cantik-cantik. Bapak Wali Kota yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua Tim Gerak PKK Provinsi Bali yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai. Ketua Tim Gerak PKK Kota Denpasar yang saya hormati, saya sayangi dan saya cintai juga, beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak pimpinan dinas instansi yang saya hormati, Pak Camat, Bapak Kepala Desa yang saya hormati juga, beseluruh jajarannya, serta masyarakat
Peguyangan Kangin yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul, walaupun saya tahu nunggunya sudah begitu lama tadi. Ya, nanti kalau saya katakan kok klasik. Jadi memang udara saat ini di Indonesia memang agak-agak kurang menguntungkan bagi kita semua. Jadi keterlambatan kehadiran kami memang sangat-sangat bagi kami sendiri sudah aduh kok lambat. Bayangan saya tuh sudah ibu-ibu sudah dandannya sudah mulai pagi. Tapi tetap walaupun lama tetap jegek. Terima kasih sekali atas penyambutan yang begitu meriah buat kedatangan kami semua. Baik, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang bersama saya. Tentunya yang minoritas dulu yang ingin saya kenalkan, yaitu Pak Denny. Silakan. Kita biasa manggilnya Kang Denny. Pak Denny. Jadi kita bilang ini Arjunanya rombongan membawa 5 orang perempuan. Tapi sayangnya perempuannya sudah nenek-nenek, banyak yang nenek, yang gadisnya masih ada 1. Nanti saya mau cari besan. Ya, yang kedua Pak Denny ini dari Direktorat Penyihatan Lingkungan Departemen Kesehatan. Ya, jadi beliau nanti akan fokus pada penilaian pada kesehatan lingkungan. Ya, jadi apa yang telah disampaikan tadi beliau sudah mencatatnya dan beliau betul-betul sudah membaca apa yang telah dilaporkan pada kami di Jakarta. Kemudian yang kedua Ibu Intan Endang, saya selalu nambahin belakangnya Intan Endang Berlian. Ya. Ini Bu Intan Endang dari Direktorat dari Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan yang berhubungan nanti dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Ibu Intan ditemani oleh Ibu Harti, ini juga dari Prokes. Ibu Harti juga yang akan melihat PHBS, dan 1 ini Ibu Wulan, Mbak Wulan. Nah, kalau Mbak Wulan ini dari Prokes juga. Nah, ini kalau kali-kali saya dapat besan di sini nanti bolehlah. Ya, jadi Mbak Wulan ini dari Prokes juga yang akan melihat PHBS. Kemudian yang bajunya sama dengan saya, Ibu Dian Widiani, ini dari PKK Pusat, tapi juga sebetulnya dari Departemen Dalam Negeri, dari Direktorat Jenderal PMD. Saya sendiri Susi Subekti, saya dari PKK Pusat, ngomong beliau-beliau ini. Karena apa? Kalau saya nggak ikut, saya takut Pak Denny itu nggak pulang di Pantai Kuta terus nanti pulang. Harus di Mong gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami kemari untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh tim penggerak PKK Kota Denpasar. Suatu hal yang menarik sekali adalah tadi sampai di jalan pun sebetulnya saya dengan Bu Muke masih apa iya gitu ya. Karena dari 1 kota, memang Denpasar itu kotanya hanya 1 ya Pak ya. Nah, itu memang Pak jagoannya kota Bali ya, Kota Denpasar. Ya. Dari 1 kota, 4 lomba, Kota Denpasar tuh masuk nominasinya 3, bukan 2, 3. Ya. Jadi 3 nominasi, yaitu lingkungan bersih dan sehat, lingkungan bersih sehat. Kemudian yang kedua PHBS, ya. Yang ketiga posyandunya. Ya, tadi saya dengan Bu Muka masih, oh iya Bu Bakti posyandu, iya posyandu ada gitu ya. Jadi, tapi syukur tadi sudah disampaikan ya tadi apa kegiatan hasil-hasil posyandu tadi. Terima kasih sekali. Jadi ini menunjang nanti apa yang kita lihat. Dan di posyandu kami tidak perlu untuk melihat bayi-bayi yang datang ya. Jadi memang ini kebijakan dari Ketua Umum kita kali ini dengan hormat dan sangat supaya kita betul-betul melakukannya secara sederhana. Masalahnya sekarang adalah saat-saat yang sudah mulai suhu sudah mulai meninggi kayaknya ya. Jadi dan ini pesta demokrasi kita yang harus kita hormati ya. Jadi
saat-saat begini diharapkan jangan sampai kita mengganggu suasana itu. Nanti kasihan Pak Wali Kota, nanti dikira sudah ada kampanye terselubung ya Pak ya. Jadi mari kita hormati semua itu. Sekarang kami datang untuk melihat prestasi kinerja dari ibu-ibu, bapak-bapak semua di desa Pegujangan Kangin ini di dalam lomba-lomba Kesatuan Gerak PKK Kabikes. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 lomba yang dilalah itu bahasa Jawa atau bahasa Bali apa ya? Yang kebetulan itu Kota Denpasar 3 masuk nominasinya ya. Ya, kalau sudah masuk nominasi itu sudah jelas sudah jelas. Nah, tapi di mana urutannya mari kita berdoa bersama-sama ya. Jadi itu sudah pasti mengalahkan sekian kota-kota yang ada di Indonesia ya. Itu suatu prestasi yang sangat membanggakan kita semua. Dan kita tahu prestasi ini sudah dirintis oleh pendahulunya ya, ada Ibu Puspa Yoga di sini ya. Dan sekarang diteruskan oleh Ibu Wali Kota sekarang ya. Jadi memang tadi Bu Wali Kota mengatakan saya Bu mempertahankan itu sulit ya, daripada kita meraih pertama kalinya ya. Tapi saya percaya dengan apa yang telah dihasilkan di sini ya, itu akan betul-betul apa yang telah dilakukan oleh warga masyarakat di sini ya. Tadi Bapak Wali Kota juga menyampaikan tentang kemiskinan ya, upaya-upaya ada Kube ya. Kube, saya kira itu Kobe Pak di Jepang ya. Kube ternyata ya. Kube ya, itu suatu inovasi yang bagus sekali dari Kota Denpasar ini, bagaimana mengangkat keluarga-keluarga, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum beruntung untuk bisa mendapatkan Kube dan kegiatan-kegiatan lainnya ya, kelompok usaha bersama yang lainnya. Baik, beberapa hal sudah saya juga sangat gembira. Yang mengembirakan bagi saya adalah AC eksklusif di sini. Biasanya itu paling sulit AC eksklusif, khususnya di perkotaan, karena kebanyakan ibunya kerja, ya kerja daripada susah-susah susu bubuk, susu kaleng ya. Tapi di sini angkanya sungguh sangat mengembirakan. Yang di awal kegiatan itu 51%, naiknya menjadi 78,8%. Jadi 20 sekian persen naik. Itu bukan hal yang biasa, itu luar biasa menurut saya. Naiknya tinggi sekali ya. Dan itu adalah berkat kinerja dari kader-kader warga masyarakat di sini. Kesadarannya bagaimana bahwa ASI itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh bayi-bayi kita. Pasti di semua kan ingin di sini yang semua nanti bayi-bayi kita paling tidak ya menjadi pimpinan daerah di sini ya, menjadi Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Wali Kota, mungkin juga gubernur ya. Jadi mulailah dengan ASI eksklusif itu. Kemudian juga angka yang naik timbangannya tadi 72,3% menjadi 79,2% ya. Mudah-mudahan ini akan lebih naik lagi. Dan tadi saya tidak sempat mencatat bahwa itu ada mengenai merokok yang awalnya 74,5% sekarang menjadi 79,6%. Kenapa saya sampaikan merokok ini? Karena dari 10 indikator ya yang ada di PHBS itu ya, yang paling sulit adalah merokok ya, paling sulit ya. Tapi kita tidak bisa memberhentikan begitu saja gitu ya. Nanti bagaimana pelan-pelan warga di sini, masyarakat di sini, kader-kader menyadarkan bahwa betapa pentingnya kesehatan seperti tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu yang melaporkan kegiatan untuk diri kita. Kalau sudah terlanjur sakit, mahal harganya ya, mahal harganya. Daripada sakit, lebih baik kita mencegah dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya lupa tadi di awal untuk menyampaikan salam dari Ibu Mardianto, Ibu Evi Mardianto. Beliau sangat bangga dengan apa yang telah Ibu Bapak hasilkan di Desa Pegujangan Kangin ini ya. Jadi mohon dapat terus dilanjutkan ya.
syukur-syukur bahwa akan lebih meningkat lagi. Ya, satu lagi anggota saya baru datang, anggota rombongan saya, Bapak Wali Kota, Ibu Diah, ini baru jalan masuk. Ibu Diah ini dari Direktorat Komunitas Departemen Kesehatan. Jadi Ibu Diah ini nanti yang lebih khusus pada posyandu, ya, karena memang tugas beliau di situ. Ini kenapa terpencar-pencar? Kami itu agak sulit, Pak Wali, cari tiket itu ke Bali itu sulit banget. Saya sampai gedek-gedek, sudah 5 hari yang lalu, sudah apapun juga pesawatnya harus sampai di Bali, penuh semua. Ini satu bukti bahwa Indonesia yang dikenal adalah Bali. Di mana-mana kalau keluar, apalagi dulu waktu bapaknya Pak Wali di New Delhi, ya Pak ya, itu kalau keluar pasti Bali, Indonesia, Bali. Saya datang dari where are you come from, dia bilang. Saya bilang Indonesia. Oh, Bali, Bali gitu. Sehingga mari kita jaga Bali ini yang damai, tenang, sejuk, indah, bersih, sehingga turis-turis akan datang dengan nyaman di pulau yang indah ini. Ya, kita tidak ingin ada kerusakan lagi di Pulau Bali yang menjadi pulau yang indah di tanah air kita ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kami ingin melihat, ya, jadi data sudah Bapak Ibu kirimkan, kami ingin melihat langsung datanya, penyesuaian data dan apa yang dirasakan oleh masyarakat tentang kegiatan ini. Karena kalau kita bikin kegiatan, masyarakat tidak merasakan dampaknya, itu sama saja dengan tidak ada hasilnya apa yang kita lakukan. Ya. Semoga semuanya berhasil dengan baik. Terima kasih sekali atas penyambutan yang sangat meriah ini, yang sangat baik sekali pada kami semua. Tapi dengan disertai permohonan maaf, kami tidak bisa terlalu lama karena Gianyar sudah menunggu juga kami untuk ke sana. Terima kasih sekali dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Dalam bermain simulasi kita membutuhkan peralatan. Ini namanya beberan, ini gaco, ini penentu langkah, dan ini kolom bahasa. Nama dari permainan simulasi Iman, ibu akan menjalankannya dengan cara bernyanyi atau bercerita. Bernyanyi. Kalau bernyanyi di sini saya akan menentukan lagu apa saja yang bisa ibu nyanyikan. Yang pertama, buah mata saya. Yang kedua, balonku. Untuk bikin gambar ini satu ya. Dari mana dananya? Dari LPD namanya. Dijaga. Ini dananya dipakai untuk membuat gambar masing-masing. Ya. Nanti dikembalikan uangnya. Pinjam tanpa bukan tabungannya. Gunakan tenaga. Contohnya di sini yaitu merangkak, bangkit dan berdiri tanpa dibantu, menirukan menggelindingkan bola.